Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini jam 5 pagi dan rumah aku sangat berantakan karena bekas nonton semalam, jadi masih gelar kasur gitu. Aku selalu buka pintu setiap habis sholat subuh, jam 5 subuh gitu, biar kayak ada udara masuk yang seger gitu loh, masuk ke dalam rumah. Ada yang sama nggak? Dan kayak ini baru bangun tidur, terus dia langsung keluar gitu nyari aku, padahal aku lagi menghirup udara segar. Biasanya kalau bangun tidur gitu suka manja-manjaan, kita tuh kayak masih bercanda di tempat tidur. Adalah sekitar 10-15 menit gitu dari dia bangun, tapi sekarang dia udah keburu bangun, jadi dia ya manja-manjaannya di sini deh. Oke, manja-manjaannya udah, sekarang saatnya aku mau buka warung ya. Teman-teman yang udah nonton video aku udah lama pasti tahu kalau aku selalu buka warung subuh sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi gitu. Karena ibu ke pasar beli sayuran dan yang buka warung dan menggoreng-goreng semuanya itu aku. Warung ibu emang susah banget buat dirapihin. Ibu orangnya kurang rapih gitu. Jadi ya maklum ya kalau berantakan. Buka warungnya udah selesai, sekarang aku nyalain kompor dan by the way aku mau unjukin di sini aku pakai minyaknya bening ya, itu penggorengannya aja yang hitam gitu loh tengahnya. Ibu udah bikin adonan gorengannya. Ini kebetulan hari ini lagi goreng jagung, terus tempe dan satu lagi pisang. Kalau nggak jagung ya bakwan, bala-bala gitulah. Tapi sekarang lagi giliran jagung. Nah ini udah ada bihun juga dan udah ada buras. Biasanya sih suka bikin papais gitu, tapi sekarang lagi nggak bikin. Dan ini adalah nasi uduk. Nah nasi uduknya ini udah beres disepan tuh apa ya, dikukus, udah selesai, udah mateng lah, jadi aku tinggal nuang aja ke baskom kayak gini. Karena minyaknya udah panas, aku udah buka warung dan udah nyiapin segalanya. Sekarang saatnya aku menggoreng. Pertama ini aku menggoreng tempe dulu. Aduh bahasanya baku banget ya, aku goreng tempe dulu. Dan ciri khas gorengan ibu adalah tebel tepungnya. Aku sih jujur kurang suka sama tempe yang banyak tepungnya kayak gini. Aku lebih suka tempenya yang dibalut tepung aja, nggak pakai tepung pinggirannya gitu. Cuma kalau di sini kalau pakai tempe kayak gitu aja tuh kayak kurang laku gitu lah. Di sini tuh banyaknya warga penggemar tepung. Ciri khas penggorengan, tukang penggorengan tuh kayaknya enak banget gitu ya buat dipakainya tuh. Lihat gak nempel sama sekali kan. Tadi tempe dan sekarang udah goreng jagung juga tuh, lihat kayak gampang banget gitu buat nyorodotnya. Sedangkan penggorengan aku di rumah tuh kayak nempel mulu. Kenapa sih? Sekitar jam 7 pagi ini ibu udah datang dan tentu saja langsung didatengin sama ibu-ibu pemburu sayuran. Ibu tuh jadi pedagang tuh udah lama banget, dan kalau jualan sayur ini sih baru mulai lagi 1 tahun ini. Tapi sebelumnya ibu juga udah pernah jualan sih waktu aku kecil, tapi udah nggak jualan sayuran lagi gitu karena katanya kecapean ke pasarnya. Tapi sekarang karena anaknya udah pada besar, jadi ya jualan lagi deh. Aku bantuin gak lama, aku paling kayak cuman bungkusin nasi uduk, ngeretan pecelen, dan udah deh karena aku juga direcokin sama Kay ya. Dan ini aku udah selesai, udah mandi, udah ganti baju juga, terus juga aku udah milihan mau masak apa buat hari ini. Lihat deh dapur aku berantakan banget. Ini aku habis bikin nasi goreng juga sih tadi sebelum mandi buat Kay dan belum dicuci. Sekarang aku waktunya buat cuci piring dulu. Aku tuh kayak lebih seneng masak saat dapurnya bersih. Jadi kalau misalnya dapurnya ada bekas sedikit gitu ya, kayak penggorengan kotor, aku tuh kayak pengen nyuci dulu gitu sebelum aku masak. Jadi masaknya tuh tenang, nyaman, enak gitu ngelihatnya. Ya walaupun memang kita sendiri gitu ya yang ngerasain, gak ada yang lihat sih dapur kita bersih atau kotor, tapi ya lebih enak aja. Ini dia belanjaan aku. Jadi ceritanya hari ini aku mau bikin ayam bakar, tapi khusus untuk paha aja, dan pahanya juga nanti aku bakal fillet jadi kayak ayam bakar tanpa tulang. Untuk menemani si ayam bakarnya, aku mau bikin jamur crispy sama tahu. Dan untuk sayurannya tadinya sih pengen lalap, tapi aku lihat ada banyak bahan buat karedokun, jadi aku mau bikin karedok aja deh. Tapi bahan-bahannya masih ada yang kurang, yaitu siraung sama ubi merah. Jadi seadanya deh, ini cuman ada 4 atau 5 bahan lah gitu ya. Terus ini aku mau cuci ayamnya dulu. Kalau di tempat ibu memang jualan ayamnya kayak gini ya, kayak misalnya paha atas
paha atasnya aja, kalau paha bawah ya paha bawahnya aja, kalau mau dada dadanya aja. Nggak bisa beli misalnya kiloan 1 ekor ya, itu nggak ada. Jadi udah dibungkusin memang dari pasarnya. Abis dicuci di air mengalir, terus udah gitu aku pakein jeruk nipis gitu biar nggak bau amis. Oke, selanjutnya ini aku mau nyiangin jamur. Ini mau aku bikin jamur crispy. Tadinya sih mau di sayur gitu ya, cuma karena aku bikin karedok jadi mau dibikin jamur crispy aja. Pas mau masak nasi ternyata stok beras aku habis. Akhirnya aku buka lagi yang karung baru. By the way, ini aku dapat bansos dari pemerintah. Alhamdulillah, kemarin bulan November tuh dapat 3 karung dan sekarang bulan Februari masih ada karena aku ini termasuk orang yang jarang makan nasi. Jadi masih ada deh sampai sekarang. Baru beres ngisikan ternyata aku udah dipanggil suruh mandiin bayi. Kirain aku nggak bakal dimandiin karena ini kan cuacanya lagi dingin. Udah gitu kan baru turun hujan ya, Moyan juga nggak bisa, tapi tetap aja si bayi mau dimandiin. Tapi enak kok, ini dia mandinya pakai air hangat. Oke, sebelumnya ini aku mau cebokin dia dulu, terus abis dicebokin baru deh aku mandiin. Dan dia kayaknya enjoy aja sih, nangis tapi nggak begitu banyak nangisnya, cuma kayak gitu aja. Kayaknya sih juga kedinginan gitu kan sama badannya yang nggak kena air. By the way, dia udah 10 hari dan pusatnya juga udah cuplak dia, tali pusatnya itu di hari ke-8. Alhamdulillah. Jadi mandiinnya nggak begitu ngeri gitu kan, karena lihat yang awir-awiran gitu di udang. Mandiin bayinya udah selesai dan sekarang aku balik lagi ke dapur. Dan by the way tadi aku lupa untuk record, jadi aku kayak buru-buru gitu loh masuk dapur. Aku udah fillet ayamnya, terus juga aku udah isiin ininya dan gak ke record. Jadi ya udah deh, di skip aja ya. Oke, ini aku udah manasin minyak karena kerupuk ini bersih. Jadi maksudnya abis goreng kerupuk nih minyak masih bersih gitu. Jadi yang pertama aku goreng adalah kerupuk. Kerupuk ini temen wajib makan ya. Menurut aku sih kayak kurang lengkap gitu loh kalau tanpa kerupuk. Ada yang sama nggak? Abis goreng kerupuk lanjut aku goreng tahu isi tadi. Ini aku udah bikin balutan buat tepungnya. Ini bikin balutan tepungnya tuh gampang banget ya, cuma pakai tepung beras sama tepung terigu. Tapi kalau teman-teman males bisa pakai tepung serbaguna aja, itu lebih praktis dan lebih enak. Tapi menurut aku mahal. Oke, next, karena ini tepungnya masih ada jadi aku mau pakai buat goreng jamur. Sebenarnya sih tadinya mau pakai tepung kering, tapi karena ini masih ada jadi ya udah deh aku pakai buat jamur aja. Jadi jamur goreng sih, bukan jamur crispy karena memang kurang crispy. Beda kalau pakai tepung kering tuh crispy-nya tuh beda aja gitu, lebih enak. Next aku mau bikin bumbu buat ayam bakar tadi. Ini bumbunya gampang aja, tinggal bawang merah, terus bawang putih sama cabai merah. Ini cabai merahnya aku buangin dulu si bijinya ya, karena aku makannya sama anak balita, jadi nggak boleh pedes-pedes. Karena walaupun cabai merah tapi masih ada bijinya, itu masih tetap pedes ya. Ini bijinya tadi aku udah sempat buangin dulu, jadi nggak akan pedes deh walaupun warnanya merah. Bumbunya udah lembut, sekarang aku manasin wajan, terus mau numis bumbunya. Ini ditumis nggak usah pakai minyak lagi karena tadi ngeblendernya udah pakai minyak. Terus ditambahin terasi, salam serai, daun jeruk, lada, udah. Terus di oseng-oseng kayak gini biar si minyaknya tuh kayak lebih keluar gitu, biar lebih matang. Terus abis itu ditambahin pakai gula merah. Kalau udah bumbunya makin matang, makin wangi, baru udah ditambahin bumbu-bumbu seasoningnya. Aku pakai masako, terus pakai mecin, pakai garam. Terus abis itu dimasukin deh ayam-ayamnya. Terus kalau misalnya udah diaduk-aduk kayak gini, terus tambahin air. Ini airnya aku pakai air asam Jawa biar nanti rasanya ada asam-asamnya gitu. Aku masukin airnya ke dalam bekas blender karena masih banyak bumbu-bumbu yang nggak ke bawah tadi. Terus ditambahin air lagi sampai agak banyak, terus kita tutup sampai airnya susut. Sambil nunggu air ayam itu menyusut, aku mau bikin buat karedoken. Untuk karedokennya sendiri bahan-bahannya ini aku pakai yang udah tadi aku sebutin. Ini aku iris-iris dulu biar nanti gampang. Dan untuk bumbu yang diulek ini aku nggak mau pedes-pedes, aku cuma pakai cikur sama sepotong cabai merah karena nanti aku bakal bikin sambal. Jadi ininya nggak usah pedes-pedes lah ya. Terus dipakai
kasih garam sama gula merah. Ini diulek-ulek lagi gitu sampai lembut, terus baru udah ditambahin kacang. Ini kacangnya udah dapet lembut ya. Ini aku kacangnya minta dari ibu karena memang ibu kan jualan kan. Jadi ya udah deh aku minta aja daripada aku ngegoreng. Dan jangan lupa dikasih cuka. Harusnya sih pakai limau, tapi karena limaunya nggak ada jadi aku pakai cuka aja deh. Baru deh dikasih air, terus dicobain koreksi rasa. Kalau misalnya udah enak, terus baru deh disatuin sama sayuran yang tadi udah kita diiris-iris. Spesial untuk kacangnya, ini aku maunya kacangnya tuh agak dibenyek-benyek gitu, jadi kayak biar meresap gitu kacang sama terongnya. Terus baru deh disatuin sama sayuran yang tadi. Dan ini mantap jiwa. Siapa yang suka karedok? Aku. Next aku ini lagi numis sambelun. Ini pakai bawang, tomat sama cabe-cabean. Oke, tumisannya udah kita tunggu sampai layu. Terus ini udah mateng, tinggal diangkat ya ayamnya. Sebenarnya ini aku agak telat gitu sih ngangkatnya. Jadi bumbu-bumbunya tuh garing banget. Harusnya ada bumbu-bumbunya gitu. Sedangkan ini sisa minyaknya aja. Next, ini udah selesai sih harusnya, tapi karena aku pengen yang lebih smoke lagi, makanya ini aku bakar lagi kedua kalinya. Jadi ini ayamnya bisa disimpan di freezer atau di kulkas bawah ya. Ini awet sampai 1 minggu gitu di kulkas bawah. Kalau di freezer dia awet banget. Kalau udah kayak item-itemnya agak banyak itu baru deh aku angkat lagi. Dan ya ini dia ayam bakar tanpa tulang buatan aku, ala aku. Enak banget. Untuk sambalnya simple aja. Ini yang udah tadi aku tumis-tumis, tinggal dikasih totole, terus dikasih gula aja. Terus udah deh tinggal diulek-ulek kayak gini sampai lembut. Terus jangan lupa ditambahin terasi sedikit aja biar agak lebih wangi gitu. Dan sambal tomatnya jadi. Alhamdulillah. Oke bun, selamat makan siang semuanya. Karena tadi aku udah sarapan nasi uduk, jadi ini buat makan siang aku. Ini udah mewah banget. Semoga masakan aku kali ini bisa menginspirasi ya. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.